Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, sobat hebat Matsa Surba yang berada di rumah, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan selalu melakukan olahraga di rumah ya, walaupun kita dalam kondisi pandemi seperti ini. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, bertemu lagi dengan Bapak di sini, Bapak Wega Bagus Setiawan. Oke, Bapak di sini akan bercerita tentang berita yang sangat baru, bisa dibilang seperti itu. Beritanya yaitu adalah kemenangan Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Loh Pak, kok 2020? Ya, 2020 karena memang Olimpiade Tokyo itu dilaksanakan tahun 2020. Tetapi karena adanya pandemi ini, Olimpiade tersebut diundur di tahun 2021. Nah, untuk Indonesia sendiri di sini Indonesia memenangkan medali emas, yaitu Gresiana Poli dan Apriani ya yang memenangkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020, yaitu di cabang bulu tangkis. Nah, kalau kalian pasti mikirnya begini, loh, Apriani dan Gresiana ini mudah ya bisa memenangkan emas langsung di Olimpiade. Pasti yang dilihat adalah hasil dari yang sekarang mereka dapatkan, tetapi tidak melihat dari apa yang sudah mereka perjuangkan dari dulu, yaitu berupa latihan yang sangat keras, mereka juga berdoa, restu dari orang tua, dan lain sebagainya yang mereka perjuangkan sampai bisa berada di titik yang seperti ini. Nah, kalau kita ingin menggali sebuah cerita, jadi Bapak di sini punya cerita tentang Apriani. Nama lengkapnya adalah Apriani Rahayu. Jadi Apriani Rahayu di sini berkarir di bulu tangkis sudah lama sekali sebenarnya. Nah, kemarin Apriani dan Gresiana ini memenangkan Olimpiade Tokyo ini di bulu tangkis, mendapatkan medali emas bertemu dengan Cina. Padahal pada saat dulu awal Apriani itu ingin memulai karir di bulu tangkis, Apriani memulainya dengan menggunakan raket kayu. Loh, kok raket kayu? Padahal raket kayu itu adalah bukan raket standar internasional maupun standar nasional. Jangankan standar nasional, untuk digunakan bermain di lingkungan sekolah pun itu pun tidak layak, bisa dinyatakan seperti itu. Ya, jadi Apriani tersebut dibuatkan raket kayu oleh bapaknya, jadi oleh ayahnya begitu. Nah, dari situlah Apriani memulai karirnya sampai akhirnya Apriani masuk ke pelatnas. Apriani bisa sampai di titik ini. Jadi banyak sekali yang dia jalani dan banyak sekali yang dia lewati. Jadi anak-anak, di balik kesuksesan ini tidak mudah. Banyak yang harus dikorbankan, banyak yang harus diperjuangkan. Jadi sama sebenarnya seperti anak-anak yang sekarang alami di rumah. Anak-anak sedang belajar secara online, secara daring. Nah, anak-anak berpikir, oh saya ini kalau belajar secara daring tidak akan pintar, tidak akan sehebat pada saat saya belajar di sekolah. Tetapi itu bukan halangan, tetapi itu bukan sebuah alasan untuk kalian menjadi pintar, kalian menjadi hebat. Lihat Apriani, kita bisa mencontoh Apriani yang dulunya dia menggunakan raket kayu, sekarang bisa memenangkan medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Ya, membanggakan, satu-satunya yang membawa medali emas di Olimpiade Tokyo untuk negara kita Indonesia, dan itu merupakan hadiah ulang tahun 17 Agustus 2021 untuk kemerdekaan kita saat ini. Nah, jadi anak-anak tetap semangat di rumah, tetap belajar walaupun dalam kondisi apapun, dan jangan lupa tetap berdoa dan minta restu orang tua. Dan yang paling penting adalah satu, yaitu bersyukur. Kenapa? Kok Bapak bilang yang penting itu bersyukur? Bapak ada sebuah kata-kata yang bagus dan menginspirasi untuk anak-anak di rumah. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan.
sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Jadi anak-anak di rumah usahakan ya setiap hari lakukan yang namanya bersyukur. Bersyukur itu bisa dilakukan dengan cara mengucapkan alhamdulillah dan bisa juga dengan cara bersikap begitu ya. Nah, Bapak juga ingin menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran juga dijelaskan di surat Ibrahim ayat 7 ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa itta'adzana rabbukum la'inu syakartum lazidannakum wa la nakafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Jadi di dalam kehidupan ini jangan lupa banyak bersyukur, karena kesehatan pun juga itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat di rumah. Bagi anak-anak yang merasa dirinya tidak pandai dalam bidang akademik, jangan berputus asa, karena masih ada bidang non akademik yang bisa kalian raih. Bagi anak-anak yang non akademiknya jelek, bisa mempertahankan di bidang akademiknya, dan sebaliknya, atau dua-duanya lebih bagus, karena dua-duanya akan menjadikan anak menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih dari Bapak. Semoga kisah ini bisa menginspirasi anak-anak semua di rumah, dan semoga pandemi ini secepat berlalu dan segera berakhir dan semuanya akan kembali normal kembali. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.